Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafwan Nurisan dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Program Studi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk ujian akhir semester dalam mata kuliah Manajemen dalam Perspektif Islam. Berikut adalah video wawancara saya bersama teman saya yang memiliki usaha. Selamat menikmati. Gimana bro kabarnya dalam pandemi ini? Alhamdulillah baik-baik aja ya, walaupun yang ngerasain kesulitan gak cuma kita doang ya. Iya, Pasti pasti. orang-orang lain juga pasti banyak yang ngerasain kesulitan. Cuman Iya. ya mau gimana pun kita harus bertahan gitu kan, karena kita harus melaksanakan hidup sebaik-baiknya. Iya, benar banget. Kalau Anda sendiri gimana? Alhamdulillah kalau saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan juga jenis usahanya. Iya. Lalu nama saya Helmi, saya melaksanakan usaha kedai kopi yang berlokasi di Galaksi, tepatnya di Bekasi Selatan. Untuk kalian yang penasaran nih, bisa cek IG-nya nih, Iya, ntar taruh di sini. Oke. Kalian bisa cek IG-nya di situ, kalian bisa kepoin aja ya. Oke. Baik, saya mulai. Boleh. Pertanyaan pertama itu permasalahan apa aja sih yang didapati dalam menjalankan usahanya? Permasalahan ini yang paling umum yaitu udah pasti di dana, karena kan di sini kan kita harus punya anggaran, dan kita pun usaha kita itu harus sesuai dengan anggaran dan gitu, perencanaan kita tuh sesuai dengan anggaran. Jadi udah pasti di masalah dana ini udah pasti yang paling utama lah istilahnya gitu. Yang kedua itu di lokasi, karena di lokasi ini kan kita harus memilih lokasi yang strategis gitu kan, yang di situ banyak peminat kopinya juga gitu, karena untuk kedai kopi sendiri kan udah banyak ya di mana-mana ya kedai kopi. Iya, jadi betul, kita harus betul. memilih lokasi yang di situ bisa jadi pasarnya kita. Iya, Oke. betul. Lalu pertanyaan selanjutnya itu gimana sih dinamika pengelolaan SDM dalam usahanya? Untuk saat ini sih kondisi seperti itu bukan jadi permasalahan ya, karena kan di sini kita masih usaha mikro ya, masih usaha kecil, jadi kita masih mulai dari awal, masih ngerintis gitu lah kan, masih berkembang lah. Jadi kita belum terlalu membutuhkan SDM yang banyak, jadi itu bukan jadi suatu permasalahan sih buat kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu permasalahan apa aja yang dialami dalam pembuatan perencanaan? Masalahnya nih ya, beragam sih ya. Yang pertama itu masalahnya itu seperti yang disebutin itu di dana ya. Iya. Karena kan kita harus merencanakan usaha ini dengan sebaik-baiknya, dengan perencanaan yang matang. Karena kalau misalkan gitu kan siapa tahu masih bakal gagal. Maksudnya kegagalan itu nggak bakal bisa dihindarin ya. Iya, untuk pasti. orang yang baru menjalankan usaha. Iya. Cuma kan gimana cara kita meminimalisir kegagalan tersebut. Dan untuk masalah lain itu soal itu riset. Di sini kita ngeriset survei alat dan bahan baku, itu penting banget. Soalnya kan untuk alat dan bahan baku sendiri kan untuk menjalankan kedai kopi ini kan susah didapatkan ya, apalagi alat-alatnya ini nggak banyak yang murah gitu kan. Jadi gimana caranya kita harus nyari alat dan bahan yang murah tapi berkualitas gitu kan. Dan untuk selanjutnya itu permasalahannya itu brand awareness sih, karena untuk membangun brand awareness ini tuh nggak mudah, karena kan kita di sini harus membuat logo, membuat ciri khas warna gitu kan. Jadi biar brand kita ini tuh gampang dikenal dan gampang diingat sama customer kita kan. Nggak cuma customer, mungkin juga orang lain yang mungkin lewat kedai kopi kita bisa kayak tahu, oh ini kedai kopi saya nih gitu kan. Ciri khas gitu Kayak ya. ciri khas lah intinya. Itu untuk membawa itu nggak gampang, itu harus membutuhkan rencana yang matang juga gitu. Oke, berarti bisa dibilang masih berkembang Masih usahanya. berkembang, benar. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih pengukuran keberhasilan dari perencanaan yang tadi udah dibuat? Untuk pengukurannya ya, jadi kita kan sesuai dengan yang kita udah rencanain kan, itu tolak ukurnya itu dalam waktu 1 tahun ya. Jadi keberhasilan atau enggaknya usaha kita ini kita ukur dalam waktu 1 tahun. Seperti 3 bulan pertama itu kita masih harus cek pasar dan minat customer, karena kan di sini kan kita masih ngerintis, jadi kita harus cek pasar kita apakah ini laku di lokasi kita yang di situ, dan apa yang kita jual ke customer apakah itu menjadi
eh, minat untuk customernya gitu kan, itu kita harus ukur juga. Dan untuk customernya sendiri kan kan pasti beragam ya, ada yang suka kopi, ada juga yang cuma ikut ikut nongkrong tapi maunya di tempat kedai kita gitu kan. Jadi situ kita harus tahu gitu loh minat customernya ini kemana. Dari situ kita harus menjadikan itu perencanaan kedepannya gitu kan. Dan untuk yang selanjutnya itu tuh 4 sampai 6 bulan selanjutnya itu kita itu evaluasi usaha kita evaluasi apa aja yang kita sudah riset, dari mulai tadi yang pasar dan minat customer itu kita riset. Dan untuk bulan setelahnya itu kita evaluasi keseluruhan, benar dari mulai dari perencanaan apa yang kurang di situ, dan dari pengelolaan dan pelaksanaan itu apa yang kurang dari situ tuh kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, kita buat perencanaan yang baru, perencanaan selanjutnya gimana caranya kita membuat evaluasi tersebut, kegagalan tersebut jadi sebuah keberhasilan gitu kan. Itu udah termasuk di dalam waktu 1 tahun itu. Jadi tolak ukurnya seperti itu, Ya, kita jadi- berhasil atau enggaknya di situ. Jadi ada step by stepnya. Betul betul banget, soalnya kan yang namanya kita ngerintis kan nggak ada yang instan ya. Iya. Pasti ada naik turunnya. Iya, pasti. Ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita bakalan naik naik juga kan gitu kan. Iya. Jadi ya itu udah kita siapin mentalnya gitu. Permasalahan umum dalam membuat usaha sih. Iya itu udah ya. pasti kayak gitu. Baik, segitu aja sih. Terima kasih Bro Helmi Oke, atas iya. waktunya. Semoga kedepannya makin sukses usahanya. Amin 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 amin. Terima kasih juga udah diundang ya untuk wawancara ini. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, setelah saya mewawancarai teman saya memiliki beberapa saran. Yaitu yang pertama adalah mempromosikan produk mereka di sosial media selain Instagram. Lalu yang kedua adalah membuka cabang di lokasi yang lebih strategis agar dijangkau oleh masyarakat lebih mudah. Baiklah, sekian informasi, wawancara, dan juga saran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk dosen manajemen dalam perspektif Islam, Bapak Saiful Anwar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.